Lagi dan lagi rakyat dirugikan oleh negara yang tidak bertanggung jawab. Ribuan warga terancam digusur gara-gara proyek strategis nasional atau PSN Rempang Eco City yang dicanangkan pemerintah pada Kamis tanggal 7 September lalu. Masyarakat bentrok dengan aparat demi mempertahankan lahan mereka. Berikut sejumlah dukungan dari beberapa pihak untuk masyarakat Pulau Rempang. Yang pertama, ada Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad alias UAS memberikan dukungan untuk masyarakat Pulau Rempang. Dukungan itu disampaikan UAS lewat unggahan di akun Instagramnya pada Senin tanggal 11 September tahun 2023. Pihaknya meminta kepada masyarakat Melayu serantau yang memiliki jabatan agar bersuara menyikapi kasus penggusuran masyarakat adat di Pulau Rempang tersebut. Tokoh masyarakat Melayu serantau yang ada jabatan tolong dengan kuasa, yang sanggup berteriak tolong dengan suara, ucap UAS. Namun yang membuat miris, Ustadz Abdul Somad malah dipanggil polisi karena telah memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Pulau Rempang yang kelaparan. Dalam surat tersebut, UAS turut menandai kalimat yang menjadi salah satu poin dasar pemanggilan dirinya karena telah membantu masyarakat Pulau Rempang. Selain mendirikan dapur umum, UAS menegaskan bahwa mereka yang ditangkap bukan pengedar narkoba ataupun koruptor. Beliau menyatakan warga hanya ingin mempertahankan tanah rumah mereka. Yang kedua, Panglima Pajaji dari suku Dayak dan masyarakat Melayu Kalimantan Barat. Dukungan moral untuk masyarakat Pulau Rempang juga datang dari Panglima Sakti suku Dayak di Kalimantan Barat, Panglima Pajaji. Melalui unggahan video di akun Facebooknya pada Senin tanggal 15 September tahun 2023, dia mengatakan akan datang ke Pulau Rempang untuk membantu warga. Pihaknya juga memberikan dukungan untuk masyarakat Rempang Galang yang tengah memperjuangkan tanah leluhur dan mempertahankan hak mereka. Selain itu, di hari yang sama sejumlah pengurus wilayah Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu Kalimantan Barat turut menggelar protes iwal kebijakan penggusuran 16 kampung di Pulau Rempang Batam. Masa aksi menyinggung terkait dugaan kekerasan yang terjadi saat bentrok pada tanggal 10 September. Aksi dihelat di perempatan lalu lintas Jalan Veteran dan Gajah Mada Pontianak. Masa memasang banner di berbagai lalu lintas supaya mereka tahu bahwa kondisi saat ini adalah kondisi keadaan darurat. Yang ketiga, masyarakat Melayu Jambi. Sebagai bentuk dukungan untuk masyarakat Pulau Rempang, ratusan masyarakat Melayu Jambi menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat tanggal 15 September tahun 2023. Aksi solidaritas tersebut dilakukan di Bundaran Tugu Keris Siginjai, Kota Baru, Jambi. Mereka menolak rencana relokasi terhadap masyarakat Pulau Rempang terkait PSN Rempang Eco City. Para tokoh adat, pemuka agama dan aktivis secara bergantian melakukan orasi. Salah satu koordinator aksi Hafizi Alatas mengatakan, PSN Rempang Eco City dapat mengancam ruang hidup masyarakat di Pulau Rempang dan Galang. Mereka yang tergabung dalam masyarakat Melayu Jambi tersebut meminta pemerintah meninjau ulang proyek ini. Yang keempat, PBNU. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Kholil Stakuf alias Gus Yahya mengatakan bahwa meskipun ada kesadaran bahwa investasi diperlukan oleh negara, investasi harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat di daerah tempat investasi dilakukan. Jangan sampai kalian para pemerintah yang sedang berkuasa merugikan rakyat. Apalagi masyarakat Melayu ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Maka dari itu kami dari Nahdlatul Ulama menyatakan penolakan yang tegas untuk negara dan pemerintah yang bersangkutan. Yang kelima, dari PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah menuding pemerintahan Presiden Jokowi gagal melaksanakan mandat konstitusi dengan menggusur masyarakat yang telah berada di sana jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut PP Muhammadiyah, penggusuran paksa itu merupakan tindakan keberpihakan negara terhadap investor yang ingin menguasai Pulau Rempang untuk keuntungan bisnis mereka.
PP Muhammadiyah mengatakan Jokowi ini telah gagal melindungi rakyatnya dari kesengsaraan. Padahal mereka ini adalah bukan bangsa asing. Mereka ini adalah bagian dari Indonesia juga yang harus dijaga ketentramannya. Mereka mengatakan jangan sampai semua masyarakat yang ada di Indonesia turun untuk membela Rempang. Karena apabila itu terjadi, maka kericuhan akan menimbulkan pertumpahan darah demi mempertahankan Pulau Rempang. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah akan ada pertumpahan darah apabila proyek investasi di Rempang terus dilanjutkan?